Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Radia. Saya adalah kepala sekolah di TK Harapan Bunda, Lolita Siburi, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, saya akan bercerita praktik baik tentang perencanaan berbasis data yang saya lakukan di TK Harapan Bunda, Lolita Siburi, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Kondisi awal TK Harapan Bunda Lolita Siburi pada awal semester tahun ajaran baru Juni 2023. Pada saat saya pertama kali melaksanakan tugas mutasi, saya melihat kondisi sekolah sudah baik, namun masih perlu pembenahan terhadap lingkungan sekolah dan sumber daya manusianya. Sebagai kepala sekolah TK Harapan Bunda Lolita Siburi yang baru, saya merupakan salah satu kepala sekolah program sekolah penggerak. Saya merasa berkewajiban untuk melakukan pembenahan secara maksimal dan berkesinambungan terhadap sekolah yang menjadi tanggung jawab saya. Memang pada kenyataannya saya belum bisa berbuat banyak dikarenakan saya baru 3 bulan dimutasi dari sekolah TK Negeri Banawa ke TK Harapan Bunda Lolita Siburi. Saya harus beradaptasi kembali dengan lingkungan sekolah dan rekan-rekan guru yang baru agar memudahkan saya untuk dapat mengambil kebijakan yang kedepannya nanti tidak akan merugikan diri sendiri, rekan-rekan guru, dan sekolah yang menjadi binaannya saya. Latar belakang permasalahan yang saya hadapi dalam perencanaan berbasis data ini, pertama, rendahnya motivasi dan keterlibatan pendidik dalam hal perencanaan berbasis data. Kedua, perencanaan yang dilakukan belum tepat sasaran. Ketiga, kurangnya sosialisasi tentang kegiatan perencanaan berbasis data kepada rekan-rekan guru di TK Harapan Bunda Lolita Siburi. Keempat, komunitas belajar jarang dimanfaatkan. Dan kelima, standar pendidikan memang harus sesuai perkembangan zaman. Sebagai kepala sekolah, tentunya saya harus menghadapi tantangan tersebut dan menjadikannya sebagai motivator dalam meraih kesuksesan dan memperhatikan apa saja yang menjadi prioritas sekolah. Dan tentunya saya mengharapkan dukungan dari semua pihak agar tercipta sekolah yang berkualitas. Terkait aksi yang akan saya lakukan, yakni saya melakukan supervisi terkait kesiapan pendidik dalam perencanaan berbasis data. Kemudian saya membangun komunikasi aktif bersama rekan-rekan guru dalam mensupport keterlibatan mereka dalam perencanaan berbasis data. Kemudian saya menganalisis dan meninjau kembali data perencanaan yang sebelumnya. Lalu saya melakukan sosialisasi pada rekan-rekan guru tentang perencanaan berbasis data. Kemudian saya memberikan umpan balik terhadap kebutuhan sekolah sebagai standar layanan pendidikan yang diberikan harus sesuai dengan perkembangan zaman. Pelibatan warga sekolah, meningkatkan standar layanan pendidikan memerlukan komitmen, sumber daya, dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Adapun strategi yang saya gunakan yakni melalui pendekatan dan pelibatan pihak-pihak terkait. Dengan adanya pelibatan para pemangku kepentingan, saya mengharapkan mutu pendidikan TK Harapan Bunda Lolita Siburi akan lebih berkualitas lagi. Perencanaan berbasis data bertujuan membantu kepala sekolah dan guru dalam menggunakan data dengan lebih efektif dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasinya. Perencanaan berbasis data ini awalnya kita menggunakan akun belajar.
Setelah itu kita mengunduh aplikasi raport pendidikan, di mana kita masuk menggunakan akun belajar tersebut. Kemudian akan ada pemberitahuan melalui baca aku, kemudian evaluasi diri, kemudian ada lembar identifikasi. Dari lembar identifikasi tadi kita melihat poin-poin apa saja yang bisa menjadi prioritas dalam perencanaan berbasis data. Setelah itu ada namanya lembar IRB dan RKT, yang mana adalah identifikasi, refleksi, benahi, kemudian rencana kerja tahunan. Dalam panduan refleksi dan benahi tadi itu kita dapat melihat poin-poin yang mana saja yang memang harus kita jadikan prioritas dalam perencanaan berbasis data. Penyederhanaan penjelasan buat rekan-rekan guru di TK Harapan Bunda Lolita Siburi bahwasanya perencanaan berbasis data yang dilakukan merupakan alat yang kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Dengan data yang relevan dan analisis yang tepat, kita dapat membuat keputusan yang lebih cerdas untuk masa depan sekolah TK Harapan Bunda Lolita Siburi. Kembali ke teman-teman sekolah ini. Dalam tahapan satuan memanfaat lingkungan di dalam kelas maupun di luar kelas, dalam perencanaan pembelajaran untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Makanya ini dia langsung berubah warna ke warna biru, berarti kategori prima. Berarti kita di sini ada semua, alhamdulillah. Nah, kemudian kita berpindah lagi ke indikator layanan. Bagaimana praktik di satuan PAUD Anda? Ya, ini kita ke elemen satu lagi, kualitas proses pembelajaran di belajar. Kemudian keempat, semua anak mengetahui peraturan dan harapan kelas serta secara umum menaatinya sehingga kegiatan belajar mengajar minim gangguan. Nah, jadi kalau pilihan yang saya inginkan di sini yang ketiga, kalau menurut teman-teman bagaimana? Karena saya memilih yang ini. Kalau pendapatnya bagaimana? Itu dia. Oke. Coba kita simak sama-sama dulu. Boleh ini? Iya. Ya, yang tidak terpilih ini kan yang utama adalah hasil akhir, karena hasil akhir itu pada saat di kegiatan ya, berarti kita makanya saya tidak memilih yang di situ yang utama, yang terpilih itu cuma ada poin. Boleh itu ya? Boleh deh. Ya, oke. Ya. Ini nanti kan sudah kelihatan semua warnanya. Yang warna hijau itu kondusif ya, ini dia di pendekatan bermain belajar ini dia warna orange. Jadi coba kita simak lagi sama-sama. Berikan tanda X pada kotak yang paling sesuai dengan kondisi satuan dalam hal pendekatan bermain dan belajar. Pertama, pendidik menjelaskan kegiatan pembelajaran kepada anak dan memberikan instruksi untuk menyelesaikannya. Iya, itu dilakukan dalam kelas. Pendidik merancang kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman menyenangkan bagi anak. Ya, dilakukan. Oke. Yang ketiga, anak diberikan keleluasaan untuk eksplorasi ragam media serta lingkungan sekitar sebagai bagian dari rancangan kegiatan pembelajaran. Ya, pasti dilakukan. Yang tidak terpilih di sini ada satu kolom, anak diberikan waktu dan kebebasan untuk bermain. Kegiatan bermain tidak terbatas di luar kelas, namun juga di lingkungan luar kelas apabila memungkinkan. Nah, demikian cerita praktik baik yang saya lakukan di TK Harapan Bunda Lolita Siburi tentang perencanaan berbasis data. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.